yang dipanggil oleh Allah sebagai wajah-wajah yang gembira di hari nanti kemudian, hari di mana kita bisa tertawa, bisa mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengannya. Amin. Amin. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذا الدين لا فرق فيه بين عربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah menciptakan kita ada laki-laki, ada perempuan. Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bernegara. Allah menciptakan kita berbeda warna, berbeda tinggi dan berbeda usia. Hadirin, semuanya bukan untuk menunjukkan ketakwaan, semuanya bukan untuk menunjukkan level kemuliaan, semuanya menunjukkan Allah ingin menjadikan kita saling mengenal saja. Kenapa? Karena level ketakwaan, level kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala cuma satu, karena ketakwaannya. Tidak ada beda antara orang yang hitam dengan yang putih, orang yang tinggi dengan orang yang pendek, orang yang mancung sama yang pesek. Ya, di hadapan Allah sama saja. Semuanya di hadapan Allah sama, karena yang membedakan cuma ketakwaan. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: Kalau mendengar nama Nabi, salawat. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا فصلوا عليه ولا تبخلوا. Maka ketika kita bersalawat satu kali, Rasul membalas dengan 10 kali. Maka jangan mutakhir, jangan pelit, bersalawatlah. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذه 3 مساجد لكل المسلمين، فيها الأجور مضاعفة، الصلوات فيها مضاعفة. المسجد الحرام الصلاة فيه ب100,000 صلاة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة، والمسجد الأقصى المبارك ب500 صلاة. هذه المساجد ال3 لكل المسلمين. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW menegaskan sebuah perintah di dalamnya ada larangan. Apa itu? La tusyaddur rihal, antum gak boleh bersusah payah datang ke sebuah tempat yang namanya masjid illa ila thalathatil masajid, kecuali untuk datang ke sebuah tempat dari 3 masjid saja. La tusyaddur rihal, tusyaddu itu artinya mempersiapkan dana, mempersiapkan tenaga, mempersiapkan yang diperlukan untuk datang ila thalathatil masajid. Yang pertama, Masjidil Haram. Kenapa Masjidil Haram? Karena pahala di dalamnya 100.000 kali. Gak akan kekejar. Allah antum sholat di tempat ini gak akan kekejar. Antum 80 tahun sholat gak akan kekejar 100.000 kali sholat. Kemudian antum sholat di Masjidil Nabawiyah, Masjidil Hadas, Rasulullah SAW pahalanya 1000 kali. Dan ketika Anda sholat di Masjid Al-Aqsa, Anda dihitung
dihitung pahalanya 500 kali. Maka hadirin rahimakumullah, 3 masjid ini ketahuilah, 3 masjid ini adalah tanah wakaf milik Allah yang seharusnya menjadi milik seluruh muslim, dan kita harus punya cita-cita datang ke sana sebagaimana perintah Rasulullah. المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama, dan dia juga adalah masrah, tempat Isra'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا المسجد الأقصى المبارك أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المبارك ليرفع الله تبارك وتعالى من شأن هذا المسجد الأقصى المبارك. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan, di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram ila masjidil aqsa, ke masjid al-aqsa alladzi barakna haulah, yang Allah berkahi sekitarnya. Hadirin rahimahullah, Allah mengisrakan Nabi kita dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa untuk memperlihatkan kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Mana buktinya? Allah menyebutkan alladzi barakna haulah, yang Allah berkahi sekitarnya. Allah Maha Kuasa hadirin untuk kemudian memi'rajkan nabinya dari Masjid Haram. Betul? Tapi Allah tidak kemudian memi'rajkan beliau. Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan kita, mengisrakan dulu dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, kemudian baru memi'rajkannya, menunjukkan Allah ingin memuliakan Masjid Al-Aqsa. أرض فلسطين الطيبة المباركة نشأ فيها الكثير من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وماتوا على ثراها، وزارها جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتحها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Masjid Al-Aqsa selain kiblat pertama, dia juga adalah tempat Isra. Kemudian kita ketahui tanah Palestina dimuliakan oleh Allah, karena di tanah Palestina ini hadirin rahimahullah, Allah menurunkan banyak nabi dan rasul. Dan kalau kita berkunjung ke sana, izin Allah semoga kita bisa berkunjung ke sana semua, amin. Kita akan melihat banyak bukti para nabi, bukti sejarah, peninggalan para rasul. Dan hadirin rahimahullah, tempat tersebut pernah dimerdekakan, dipertahankan oleh para sahabat, diutus oleh Nabi kita Umar dan lain sebagainya, dipertahankan dengan berbagai macam cara agar tidak direbut oleh siapapun, karena dia adalah milik muslim. Dan kita ketahui para sahabat memuliakan tempat tersebut sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah, dan sempat dimerdekakan berkali-kali setelah direbut oleh Yahudi, termasuk pernah dimerdekakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini membuktikan betapa tanah Palestina ini adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya serta para sahabat, serta hadirin rahimahullah, menjadi sebuah tempat yang terus-menerus dimuliakan oleh pengikut-pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
أرض فلسطين في هذا الزمن تقع تحت الاحتلال اليهودي. الاحتلال اليهودي، اليهود أنجس الخلق الجبناء الذين شتتهم الله تبارك وتعالى في الأرض، يريدون أن يجمعوا شمل اليهود في فلسطين ويهدموا المسجد الأقصى المبارك ويبنوا الهيكل المزعوم. هؤلاء اليهود يحتلون أرض فلسطين. Detik ini, saat ini, tanah Palestina dalam keadaan dijajah, dizalimi oleh Yahudi laknatullah, dan berupaya untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa dan mendirikan bangunan punya mereka dengan berbagai macam alasan. Maka hadirin rahimakumullah, tanah Palestina ini saat ini terzalimi, tetapi dengan izin Allah yang di Palestina di sana terus membela, tidak akan menyerah sampai kapanpun untuk menjadikan tanah tersebut termerdekakan dan menjadi muslim, milik muslim selamanya. ومنذ أكثر من 70 سنة والمسلمون يقدمون التضحيات في فلسطين حتى يخرجوا هذا العدو من أرضهم منذ أكثر من 70 سنة، وهم يدافعون عن أرضهم بقدر ما استطاعوا. حتى الأطفال الصغار يقاتلون بالحجارة هؤلاء الأطفال الصغار، وحتى النساء والرجال والشيوخ الكبار كلهم يدافعون عن أرضهم. Muslim telah banyak mempersembahkan banyak hal untuk mempertahankan tanah Palestina. Mereka mempersembahkan darah, harta, segala hal yang diperlukan untuk negeri Palestina tidak direbut oleh tangan-tangan Yahudi. Kita tahu banyak darah tertumpah di sana. Hatta sampai anak kecil saja, hadirin rahimahullah, nanti kita akan melihat videonya. Anak kecil saja membela dengan segala kemampuan mereka agar kemudian tanah yang mereka cintai, tanah kelahiran mereka, tidak direbut oleh tangan-tangan zalim orang Yahudi laknatullah. لا يوجد أحد من البشر أيا كان، لا يوجد أحد من البشر في هذه الأرض يقبل أن يأتي أحد ويأخذ بيته أو يقتل أبناءه أو يحتل أرضه. لا يوجد أحد من البشر يقبل بهذا. Gak ada satupun di muka bumi ini ada orang yang akan membiarkan kalau ada rumah didatangi seseorang, kemudian rumah tersebut dimasuki maling, kemudian malingnya membunuh setiap orang yang ada di dalam, menzalimi orang di dalamnya, kemudian mereka mengambil segala yang di dalamnya. Gak akan. Sama orang Palestina detik ini, mereka direbut tanahnya, dan orang Israel mengakui bahwa tanah itu adalah tanah mereka. Demi Allah, Israel itu gak punya tanah, gak punya negara. Jadi kalau Anda bertanya ke orang-orang Palestina, mana negara Israel, mereka berkata tidak ada yang namanya negara Israel. Yang ada adalah penjajah yang merebut tanah milik Palestina, dan mereka mengakui tanah tersebut adalah milik mereka, bagaikan seorang maling masuk rumah kemudian membunuh orang di dalamnya, kemudian dia menyatakan ini rumah saya. Nah, itulah orang Israel. Inilah yang dilaknatullah, dan itu yang terjadi di Palestina. نعرض الآن بعض المشاهد التي يظهر فيها حال أهل فلسطين في هذا الوقت. Kita akan melihat tayangan. Fokusnya kurang fokus. قدسنا أمست تنادي صوتها عن البطاق. Ini kejadian harian di sana. Kalau Anda berkata ini kejadian sudah terjadi, salah. Ini kejadian yang tiap hari dilihat di sana. Wanita dipukuli, gas air mata berhamburan, anak-anak dizalimi, ibu-ibu, nenek-nenek dipukuli. Ini seorang nenek berkata, mana muslim yang akan membela kami, mana saudara kami? Ya Syekh, قلت يا أقصى
Maaf, hadirin sebentar ya. Mana dia video? أنسنا أمست تنادي صوتها عن البطاق أين هاتك الليالي أين عشاق الفلاح أنسنا أمست تنادي صوتها عن البطاق أين هاتك الليالي أين عشاق الفلاح كم حلمت أن تعودا منشدا لحن الكفاح من تراه سوف يأتي حاملا طهر الغشاء قلت يا أقصى تمهل إن في القدس صلاح إن في القدس رجالا أبصروا درب الفلاح قدسنا ستنادي صوتها عم البطاق أين هاتك الليالي Suasana harian yang ada di sana. عشاق الفلاح Mereka bersembunyi di belakang benteng, di belakang tank yang besar, إن في القدس menggunakan rompi anti peluru, قاسية menggunakan senjata otomatis, dan muslim hanya menggunakan bebatuan ketepel. الصباح هيا يا أقصى لننسى كل أيام النواح نتبع نهج الرسول إنه سر النجاح قدسنا أمست تنادي صوتها عم البطاق أين هاتك الليالي أين عشاق الفلاح قدسنا أمست Al-Quds menanti muslimin, Al-Quds memanggil muslim. هاتك الليالي أين عشاق Ini salat beberapa saat yang lalu, Jumat di sana sudah bersama-sama. Ini masjid Kubatul Sahra di dalam kompleks Masjid Al-Quds. Hadirin rahimahullah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap anak kecil yang mau belajar, mau berangkat sekolah. Ditodong dengan senjata bagaikan seorang kriminal. Padahal cuma untuk berangkat sekolah. Orang Yahudi itu para penakut. Mereka sangat takut bahkan dengan anak kecil seperti ini. Dia berangkat ke sekolah periksa. Tidak jarang anak seperti ini ditembak di tengah jalan hanya karena membawa tas. Padahal isi tasnya hanya bumi. Ini hadirin contoh bagaimana dolimnya mereka. Ini anak SMP mau berangkat sekolah. Lihat apa yang mereka lakukan.
Isinya cuma tas, cuma buku aja, lihat. Isinya hanya buku, tidak ada yang lain. Tuh, hanya buku. Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Lihat. Hanya buku isinya. هذا حالة في فلسطين، هذا كثير يحدث في فلسطين. هذا الحال يحدث كثيرا في فلسطين. Kejadian tiap hari. Orang yang berangkat sekolah pulang hanya nama. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang dilaknatullah, para pengecut yang melawan muslim yang tidak berdaya saja mereka tembak tanpa الطفل الصغير اسمه محمد الدرة. Ini anak kecil كان يختبئ خلف والده من رصاص الاحتلال. Ini di tengah-tengah tembakan yang beruntun orang-orang Yahudi. ولكن هؤلاء اليهود لا يفرقون بين الكبير والصغير ولا الرجل ولا المرأة. Mereka tidak membedakan mana anak kecil ataupun dewasa, terus saja memberondong. Ini ayahnya berkata, hentikan tembakan, tapi terus-menerus tembakan beruntun. Hentikan tembakan. Kemudian menenangkan anaknya, tenang. قتلوه ولم يبالوا. Mereka berdua meninggal tanpa bisa membela. هذا حالة في فلسطين في هذا الزمن. Palestina di saat ini. Mereka berdua meninggal di tengah tembakan yang beruntun. لكن أيها الأحبة، Saudara-saudara, ليس Stop dulu. Iya. Nah, ولكن أيها الأحبة، tapi hadirin rahimakumullah, هذا الحال في فلسطين. kejadian ini di Palestina. اليهود هؤلاء جبناء، قوم جبناء. Orang Yahudi itu orang pengecut. Hadirin. وكان في فلسطين طفل، تعال، Seperti di Palestina, anak seperti ini, طفل في عمر هذا الطفل anak sebesar ini, ممكن 5 سنوات عمره، 5 bahkan سنوات. mungkin anak-anak yang usianya 5 tahun. وكان معه هذه التي يشرب بها الحليب. Dia bawa botol kecil isinya susu. ورأى جيش الاحتلال من بعيد. Kemudian orang Yahudi melihat ini, para penjajah itu melihat dari kejauhan. فذهب يركض إليهم. نعم، ذهب يركض إليهم وبيده هذه التي يشرب بها الحليب. Kemudian mereka menyerang gara-gara anak kecil bawa botol susu. فهرب منه اليهود، خافوا أن تكون هذه قنبلة من طفل صغير. Bahkan mereka lari hanya karena melihat anak kecil bawa botol susu. فهؤلاء القوم اليهود قوم جبناء، والله حتى يخافون من الأطفال الصغار إذا كان معهم الحجارة. Bahkan mereka takut dengan anak-anak kecil yang usianya 5 tahun ketika anak kecil tersebut membawa batu. Hanya batu saja orang Yahudi takut. حتى الأطفال الصغار يرمون الحجارة على اليهود ولا يخافون منهم. Tetapi anak-anak kecil yang usianya 5 tahun itu mereka membawa pistol, membawa tank, membawa senjata otomatis, membawa perlengkapan lengkap, jas yang anti peluru, helm anti peluru. Tapi ketika datang anak kecil takut sekali. وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. Tidak akan terjadi kiamat sebelum terjadi pertarungan antara Yahudi dengan Muslim. فيقتلهم المسلمون. Maka Muslim akan membunuh. حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر. Sehingga Yahudi ini terbirit-birit bersembunyi belakang pepohonan dan bebatuan. فيقول الحجر والشجر، ينطق الحجر والشجر. Kemudian pepohonan dan bebatuan dengan izin Allah didengar berbicara oleh Muslim. يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. Wahai Muslim, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, datang ke sini di belakang saya. Ada Yahudi
faqtulhu maka bunuhlah dia. نعم. فهؤلاء لن يبقوا على أرض فلسطين، وأرض فلسطين سترجع عزيزة كما كانت. Padahal Palestina akan kembali hadir dan mulia kembali pada waktunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala janjinya. هذه الأرض أرض عزيزة على كل مسلم، قدم فيها المسلمون منذ بداية الإسلام الكثير والآلاف من الشهداء. Sepanjang sejarah di awal peradaban Islam, Muslim telah mempersembahkan banyak untuk Palestina dan tenaga, berbagai macam hal dipersembahkan. Bahkan telah gugur ribuan Muslim, jutaan Muslim untuk membela tanah. ووعد الله محقق لا محالة. الله عز وجل وعد المؤمنين إذا آمنوا وعملوا الصالحات واتبعوا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدهم الله بالنصر. Dan hadirin, Allah menjanjikan kemenangan. Syaratnya kalau antum mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya kalau antum mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya, ikuti perintah Rasul, jauhi larangan Rasul, bisa pertolongan Allah. إن تنصروا الله ينصركم. هذا شرط النصر. لا بد من شروط. لا بد أن نعود إلى دين الله تبارك وتعالى ونطبق أوامر الله ونبتعد عما نهانا الله حتى يأتي نصر الله. In tansurullah ya Allah nggak butuh ditolong sama kita, betul? Betul. Allah nggak perlu ditolong sama kita. Kenapa kita perlu nolong Allah Subhanahu wa taala dan agamanya? Supaya kita ditolong sama Allah. Sekali lagi, Allah nggak butuh kita menolong agama Allah. Satu tsunami selesai, satu topan selesai. Kenapa kita perlu menolong agama Allah? Intan surullah, intansurku pengen ditolong sama Allah. Allah agama Allah. Kenapa? Sekali lagi, Allah gak butuh. Kalau kita gak menolong agama Allah, ada orang lain yang akan maju ke depan. Kalau kita tidak menolong agama Allah, Allah bisa menurunkan pasukannya. Kenapa kita menolong agama Allah? Supaya kita ditolong sama Allah, maka ikuti, dekati Allah, ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kenapa? Ingin ditolong sama Allah, itu syaratnya. ينبغي علينا أن نصلح من أنفسنا ونكون قدوة لأبنائنا والنساء تربينا الأطفال على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى الدين وتكون محتشمة في لبسها كما أمرها الله تبارك وتعالى. Maka kita ikuti, jadikan diri, perbaiki diri untuk kemudian pada akhirnya jadi contoh untuk keturunan kita. Karena hadirin rahimahullah, sekali lagi, setiap hal itu perlu perjuangan, ada yang gratis. Maka hadirkan kemampuan kita untuk senantiasa berupaya sebisa mungkin mendatangkan pertolongan Allah dengan apa? Memperbaiki diri. Dengan memperbaiki dari nanti insya Allah keturunan kita mengikuti, jadi contoh kita untuk anak-anak kita. Dan dengan kemudian keluarga kita terperbaiki, lingkungan terperbaiki, nanti turun pertolongan Allah yang akan mengembalikan kemuliaan Muslim. وينبغي علينا أن نقف مع إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وأن نشعر بشعورهم وندعو لهم الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهم ونقدم لهم ما نستطيع. Dan kewajiban kita nolong seluruh Muslim dimanapun dia berada. Berupaya untuk meringankan apa yang kita bisa. Jangan diam saja. Apapun yang kita bisa. Sepanjang bisa bergeraklah. Sepanjang bisa berdoa, sepanjang bisa memberi. Sesuatu yang bisa kita lakukan saja. Allah tidak mau membebani kita kecuali dengan yang kita mampu. Tapi yang jadi masalah, melakukan sesuatu tidak. Jangan kemudian berkata, mereka kan jauh di seberang sana. Mereka Muslim ada. Mereka saudara kita. Mereka berhak sebagaimana kita. Hadir rahimahullah, ketika membutuhkan pertolongan, itu juga membutuhkan orang lain untuk menolong kita.
نشكر هذا الشعب الطيب المبارك ومؤسسة دار التوحيد المباركة، الشعب الذي وقف مع أهل فلسطين في العام الماضي. هذا الشعب بنوا في مسجد في غزة، مسجد دار التوحيد في غزة، ويقدمون الكثير من الخدمات الطبية ورعاية الحفاظ والأيتام والأرامل والمعلمين والكثير، فجزاهم الله كل خير وجزاكم الله أنتم كل خير وبارك الله فيكم. ونشاهد الآن الفيديو. Hadirin rahimahullah, terima kasih beliau ucapkan kepada negara ini yang telah menjadi jalan kebaikan, tertolongnya banyak nyawa, tertolongnya banyak manusia di sana. Dan dengan izin Allah telah terbangun sebuah masjid di sana atas prakarsa DPU Darut Tauhid yang mengumpulkan dana di sini dikirimkan ke sana. Kita akan melihat video bukti bagaimana dana yang kita dikumpulkan di sini menjadi sebuah jalan, diperbaikinya berbagai macam fasilitas, datangnya pertolongan Allah lewat apa yang bentuk persembahan. Ini lihat mereka sholat saja di dalam blok-blok hadir. Ini rumah-rumah, masjid-masjid yang dihancurkan. Ini pemandangan tiap hari yang kita lihat di sana. Pembunuhan tiap hari hadir. Dan jangan heran kalau melihat wajah-wajah seperti ini Anda lihat setiap hari ada di sana. Orang kehilangan rumah, orang kehilangan tempat berteduh, orang melihat masjid. Tidak jarang hadirin mereka sholat, mereka tidur di samping dinding rumah yang masih berdiri tertimpa dengan dinding itu tiba-tiba runtuh. Ini obat-obatan untuk mereka yang membutuhkan, karena banyak yang terluka di sana dan kesakitan. Ini salah satu prioritasnya obat. Sembako yang dibagikan di sana. Alhamdulillah kami ada orang yang tinggal di sana dari salah seorang warga Indonesia yang memutuskan tinggal di sana, Abdullah Manik, yang menjadi informasi apa yang dibutuhkan. Ini selimut, kasur, bantal. Namanya orang yang kehilangan tempat berteduh sehingga ini. Silakan yang akan memberikan dana untuk Palestina, yang teman-teman dari DPU yang akan membantu mengumpulkan dana ke Palestina, silakan masuk barisan. Ini pembangunan masjid. Peletakan batu pertama dari dana yang aku kirimkan di sini. Semoga dana yang aku kumpulkan satu bata saja bisa menjadi jalan keberkahan kita untuk sebuah pertolongan Allah. Ingat, ketika kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. Masjid terbangun, alhamdulillah, 2 lantai, dan lantai keduanya jadi tempat menghafal Quran. Peresmian Masjid Darut Tauhid. Masjid Darut Tauhid ini dipanggil oleh orang Gaza dengan sebutan Masjid Indonesia, karena mereka tahu yang mengumpulkan dananya adalah orang-orang Indonesia. Sholat sujud syukur. Ini Idul Adha, penyembelihan kurban. Jadi kalau antum ingin berkurban untuk orang yang sangat membutuhkan di sana di Palestina, bisa lewat Darut Tauhid. Pembagian daging kurban, penyembelihan kurban.
pembagian gaji guru. Semoga manfaat yang antum dapatkan, semoga berkah yang antum bagikan. Ingat, inna sadaqah, bahwa yang namanya sedekah tudfi'ul ghadab, memadamkan murkanya Allah, kama tudfi'ul ma, seperti air memadamkan an-nar, api. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan harta. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وأن ينصرهم. Semoga Allah meringankan penderitaan siapapun yang ada di barat dan di timur saudara muslim kita dengan segala kemudahan yang Allah berikan. ونسأل الله لنا ولكم القبول والسداد وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.